Ya, baiklah kita mulai saja kuliah ini. Pada kesempatan ini akan kita jelaskan mengenai turap. Turap sebenarnya sama bangunannya atau fungsi bangunannya dengan tembok penahan tanah, yaitu sama-sama menahan tanah. Ya, jadi turap ini di konstruksinya lebih ramping lah, lebih mudah digunakan ya. Kita lihat turap bahannya bisa beton, baja atau kayu. Bahan baja dan beton banyak digunakan sekarang. Bahan kayu relatif jarang, kalau ada pun hanya untuk konstruksi yang sementara. Beberapa keuntungan dari turap, pertama ya karena dia konstruksinya kecil ya, ringan, pekerjaannya konstruksi lebih praktis. Waktu pelaksanaan lebih cepat ya. Karena ringannya konstruksi, maka lebih efektif terhadap gempa. Jelas ya. Nah, kita tahu makin besar atau beratnya konstruksi, ya, gaya gempanya juga akan lebih besar. Lebih mudah didesain untuk macam-macam kondisi tanah. Jadi untuk tanam apa aja bisa digunakan. Karena tingginya kelenturan, maka lebih efektif dan ekonomis bila didesain berdasarkan teori elastis. Ini mungkin dari segi bahannya ya. Bahan turap tadi ada beton, baja atau kayu. Beberapa macam turap ya. Pertama tipe cantilever. Tipe cantilever yang pertama, yang kedua ada tipe jangkar ya. Nah, kedua tipe ini berbeda ya, kita lihat. Tipe cantilever sangat sesuai dengan konstruksinya penahan berskala kecil ya. Kemudian cocok untuk konstruksi yang mengizinkan kecilnya displacement, tidak memerlukan ruang bebas yang terlalu besar di belakang konstruksi. Biasanya untuk konstruksi sementara, kecuali bahan beton sering digunakan untuk konstruksi permanen. Sekarang banyak digunakan yang untuk underpass, terutama di Jakarta. Tipe jangkar biasanya untuk konstruksi yang permanen ya. Harus tersedia ruang bebas di belakang konstruksi untuk penanaman jangkar sesuai untuk konstruksi yang berskala besar ya. Nah, rata-rata ya underpass di Jakarta itu memakai ya ada tipe jangkar juga ya, banyak tipe jangkarnya. Di underpass itu kan panjang, itu ada bagian yang berjangkar dan ada juga yang cantilever. Catatan dalam perhitungan turap, sudut geser antara tanah dengan turap, yaitu deltanya, sebagai tekanan tanah aktif, ditetapkan delta aktifnya itu adalah sepertiga dari sudut geser dalam, positif nih ya, untuk tanah yang kohesif. Jadi yang kalau tanah yang kohesif, ya sepertiga dari sudut geser dalam. Kemudian delta aktifnya 2/3 dari sudut geser dalam untuk tanah yang non kohesif ya. Jadi banyak pasirnya gitu ya. Kalau yang kohesif ini banyak lempungnya mungkin. Nah itu pasti ada juga sudut geser dalamnya jadi kecil, jadi ini sepertiga. Untuk tekanan tanah aktif. Nah sebagai tekanan tanah pasif, hanya beda memberikan tanda negatif saja ya. Delta P itu sepertiga sudut geser dalam untuk tanah yang kohesif, sedangkan delta P min 2/3 dari sudut geser dalam untuk tanah yang non kohesif. Ini harus diambil sedemikian rupa untuk memperhitungkan koefisien tekanan tanah horizontal. Bisa menggunakan rumus yang biasanya kita gunakan, rumus Bloom ya. Oke. Faktor keamanan. Faktor keamanan FK itu diambil atau sama dengan 1,5 sampai 2 ya. Nah, ini tergantung kita lah yang mau kita tetapkan berapa ya. Biasanya 1,5 sampai 2. Nah, prinsip perhitungan turap. Ada 3 ini. Pertama, harus menentukan kedalaman penanaman turap dulu.
Jadi kita harus mencari berapa kita akan nanam turap untuk bisa berdiri dengan baik ya turapnya. Ada dua cara. Yang pertama A, jumlah momen ke titik putar sama dengan 0. Jadi kita menentukan kedalaman T itu dengan menjumlahkan momen ke titik putar sama dengan 0. Ya, akan didapat berapa kedalamannya. Cara B menggunakan cara Bloom. Jadi ada Bloom mengeluarkan diagram Bloom ataupun grafik Bloom untuk turap. Kemudian dia juga mengeluarkan rumus dan konsep atau teori mengenai bagaimana menghitung menggunakan cara Bloom. Cara Bloom ini ya lebih sederhana, lebih mudah karena ada alat bantu berupa grafik dan rumus Bloom. Nah, setelah nomor 1 ini yaitu menentukan kedalaman penanaman turap, kita akan menentukan momen maksimum yang terjadi pada turap. Jadi nomor 2 itu kita mencari momen maksimum yang terjadi di turap. Ini perlu dengan mengetahui atau menghitung momen maksimum yang terjadi pada turap, kita bisa menentukan profil turap yang akan dipakai ya. Jadi kita akan bisa menentukan profil turap yang dipakai yaitu dengan mencari W atau inersianya ya, dengan membagi momen maksimum dengan tegangan izin dari bahan, baik itu baja ataupun beton. Oke, sampai di situ kira-kira inilah pembukaannya untuk mengenai turap. Ada pertanyaan?